Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai Asesmen 3 bab 2 ya, barisan dan deret. Oke, yang punya bukunya berapa? Saya beli dari Bukutan Pariwara, soal nomor 1. Rani ingin membeli laptop seharga 8 juta. Bank A menawarkan bunga tunggal 12% per tahun selama 10 bulan. Bank B menawarkan bunga majemuk 10% per tahun selama 10 bulan. Jika Rani ingin membayar total bunga paling sedikit, tentukan bank yang sebaiknya dipilih. Oke ya, Dek. Nah, ini berarti artinya awalnya itu adalah 8 juta rupiah. Nah, sekarang saya akan mencari MN ya. Saya akan mencari MN untuk Bank A. Bank A itu berarti menggunakan bunga tunggal ya. Rumusnya itu adalah M0 dikalikan 1 plus I kali N. Oke, maka nanti ini 8 juta rupiah dikali 1 plus I-nya itu adalah 12% per tahun. Nah, sedangkan ini selama 10 bulan ya. 12% itu artinya 12 per 100. Ini dalam bentuk tahun. Maka nanti N-nya saya rubah juga dalam bentuk tahun. Bulan ke tahun maka dibagi 12 ya. Maka 10 per 12. Oke, maka nanti 8 juta dikali dengan ini 12 bagi 12 itu habis, 100 bagi 10 itu adalah 10 ya. 1 ditambah 0,1. Ya, maka nanti 8 juta saya kali dengan 1,1. Hasilnya adalah 8.800.000 ya. Jadi mengeluarkan uang 8.800.000. Oke, sekarang kita akan bandingkan pada penawaran Bank B. Kalau Bank B itu menggunakan bunga majemuk ya, rumusnya itu adalah MN sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, M0-nya itu sama ya, 8 juta ya, Dek. 8 juta dikali dengan 1 plus. Nah, di sini I-nya itu 10% per tahun selama 10 bulan. Nah, ini kan tahun ya, sedangkan N-nya itu bulan. Maka N-nya saya dalam bentuk bulan ya, N-nya itu 10 bulan, I-nya itu juga harus dalam bentuk bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Maka nanti 10% saya bagi dengan 12. Oke. Hasilnya adalah 0,0083. Kita masukkan ya, 0,0083 dipangkatin N-nya itu 10. Jadi I-nya dalam bentuk bunga per bulan ya, karena N-nya juga bulan. Oke, kita akan coba hitung ya. 8 juta dikali dengan 0,0083 ditambah dengan 1, itu kan 1, ini jadinya kan 1,0083 pangkat 10 ya. Ya, nanti hasilnya adalah 8.689.357. Ya, maka kita dapatkan jika menggunakan Bank A, ya, untuk Bank A, bunganya itu adalah 8.800.000, kita kurangi dengan 8 juta ya, maka bunga totalnya itu adalah 800.000. Sedangkan jika menggunakan Bank B, 8 juta, ini jadinya 8.689 ya, maka bunganya 689.357. Ya, Rani ingin membayar total bunga paling sedikit, maka tentukan bank yang ia pilih. Maka bank yang dipilih adalah Bank B ya, karena bunganya lebih sedikit. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Dina membeli motor baru dengan harga, ini berarti M0 ya, harganya itu adalah 25 juta rupiah. Ia membayar uang muka sebesar, oke ya, uang muka, membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah. Sisa pembayaran akan dicicil 2 tahun, berarti dicicil selama 2 tahun melalui perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memperlakukan suku bunga majemuk ya. I-nya itu adalah 1,5% per bulan. Ya, hitunglah A
besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan Dina. Ditanya adalah angsurannya ya, Dek. Nah, sekarang kita akan menentukan besar pinjamannya dulu ya. Harga motornya itu kan 25 juta ya. Maka nanti kita dapatkan besar pinjamannya. Kita kurangi saja. 25 juta dikurangi dengan 5 juta rupiah. Maka nanti besar pinjamannya itu adalah 20 juta rupiah. Nah, pinjaman sebesar 20 juta rupiah ini sebagai M0 ya nantinya ya, karena yang diangsur tuh 20 juta. Ini berarti harga aslinya ya, ini harga motornya. Tapi di sini yang sebagai angsurannya tuh yang M0-nya 20 juta ya. Kita gunakan M0-nya 20 juta yang akan kita angsur ya. Nah, karena ini bulan, ini tahun, itu tidak cocok ya. N-nya saya buat menjadi bulan. 2 tahun itu artinya 2 kalikan 12 ya, maka diangsur selama 24 bulan. Dengan I-nya adalah 1,5 dibagi dengan 100, yaitu 0,015. Ya, kita akan mencari angsuran. Rumusnya angsuran itu adalah M0 dikali dengan, ini karena menggunakan bunga majemuk ya, I1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. M0-nya itu adalah 20 juta rupiah, dikali I-nya itu adalah 0,015, 1 ditambah 0,015 itu 1,015, pangkat N-nya tuh 24 ya, kita bagi dengan 1 plus I, 1,015 pangkat 24 kurangi 1. Ya, maka nanti 20 juta rupiah ya, kita kalikan dengan 1,015 pangkat 24 itu 1,43 ya. 0,015 kita kali dengan 1,43, lalu dibagi dengan 1,43 dikurangi 1. Ya, nanti 20 juta rupiah dikali dengan 0,0499. Nah, ini kalau misalkan pembulatannya beda tuh setiap anak perhitungannya nanti bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya, cuman tidak berbeda jauh, Dek. Ya, ini hasilnya adalah 998.000. Nah, ini jawaban untuk poin A ya. Jadi besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan Dina itu adalah 998.000. Selanjutnya, kita akan mencari besar bunga pinjaman. Nah, untuk mencari bunga pinjamannya, kita akan mencari jumlah akhir pinjaman aja ya. Berarti saya akan cari dulu total pinjamannya. Total pinjaman, dia akan mengangsur 24 kali ya. 2 tahun ya, 24 kali. Setiap angsuran tiap bulan adalah 998.000. Maka nanti total pinjamannya menjadi 23.952.000 rupiah. Kita dapatkan nanti bunganya. Maka nanti bunganya adalah 23.952.000 kita kurangi dengan M0. M0-nya itu kan 20 juta. Dikurangi dengan 20 juta. Hasilnya adalah 3.952.000 rupiah. Inilah bunga pinjamannya. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. 3 bank menawarkan pinjaman 20 juta dengan bunga bank dan jangka waktu berbeda. Untuk bank A, bunga majemuk 1,2% per bulannya selama 12 bulan. Kita lihat dulu yang ditanya ya. Untuk poin A, tentukan besar angsuran tetap tiap banknya. Nah, untuk poin A, kita akan mencari besar angsuran. Untuk bank A terlebih dahulu ya. Untuk bank A, angsuran tetap ya, rumusnya itu adalah A sama dengan M0 dikali dengan I dikali 1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Rumusnya nanti menggunakan ini semua ya. Ya, oke. Kita akan masukkan angka-angkanya. M0-nya itu adalah 20 juta rupiah.
dikali dengan I-nya tuh 1,2 ya. 1,2 kita bagi dengan 100 itu adalah 0,012. 0,012 0,012 ditambah 1 itu 1,012. N-nya itu adalah 12 bulan ya. Dipangkatin 12. Lalu kita bagi dengan 1,012 pangkat 12 kurangi 1. Ya, maka nanti 20 juta. Nanti silakan adik hitung juga ya di rumah ya. Kita cocokkan bersama-sama. Hasilnya ya ini setelah saya operasionalkan menggunakan kalkulator itu hasilnya adalah 0,0899 ya, tinggal kita kalikan 20 juta dikalikan 0,0899 yaitu 1.798.000 rupiah. Ini angsuran tiap bulan untuk menggunakan bank A ya. Nah, sekarang saya akan menghitung untuk angsuran jika menggunakan bank B. Rumusnya sama, A sama dengan N0. N0 itu berarti 20 juta ya, Dek. Dikali dengan I, di sini I-nya 1% per bulan selama 15 bulan. Ya, 1 dibagi 100 itu 0,01 dikali dengan 1 ditambah I, maka 1,01, N-nya 15, pangkat 15. Kita bagi dengan 1,01 pangkat 15 dikurangi 1. Ya, nanti silakan adik hitung juga ya di rumah ya. 20 juta saya kali dengan 0,0865 ya, Dek. Nah, jika kita kalikan dengan 20 juta, itu adalah 1.730.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk angsuran jika menggunakan bank C. Rumusnya sama, M0-nya itu 20 juta ya. 20 juta dikali dengan I-nya itu 0,8%, saya bagi dengan 100, maka 0,008. 1 ditambah 0,08, 1,008. Selama 18 bulan kita pangkatin 18, kita bagi dengan 1,008 pangkat 18 dikurangi 1. Nanti hasilnya adalah 20 juta saya kali dengan 0,0599 ya, menghasilkan 1.198.000 rupiah. Oke, kita akan jawab untuk poin B ya sekarang ya. Bank manakah yang memberikan angsuran bulanan paling kecil? Maka jawabannya adalah Bank C. Untuk Bank A masih 1,7, Bank B itu 1,7, sedangkan Bank C 1,1 sekian. Lanjut ya, nomor 4. Pak Rudi membeli mobil bekas secara kredit, ia meminjam 60 juta, oke ya. Berarti M0-nya itu adalah 60 juta rupiah. Pembelian tersebut, bunga yang dikenakan itu adalah 1,5% per bulan ya, ini per bulan. Dan dicicil selama 20 bulan. Oke, 20 bulan. Angsuran tetap ya, per bulannya ya, ditanya A-nya. Rumusnya itu adalah M0 dikali dengan I1 plus I pangkat N, kita bagi dengan 1 plus I pangkat N min 1. M0-nya itu 60 juta ya, Dek. 60 juta dikali I-nya itu 1,5 dibagi dengan 100, 0,015. Ini berarti 1,015 pangkat 20. Kita bagi dengan 1,015 pangkat 20 dikurangi 1. Ya, maka nanti 60 juta dikali, ini hasil perhitungannya adalah 0,0582. Ya, per bulannya mengangsur 3.492.000 rupiah. Nah, ini jawaban untuk poin A. Sekarang kita akan jawab untuk poin B. Ya, kita lanjut ya ke poin B ya. Berapakah sisa hutang pokok setelah pembayaran bulan keempat? Ya, untuk mencari sisa pinjaman setelah N periode, adik bisa menggunakan rumus, ini poin B ya. SN sama dengan
M0 ya. M0 dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi A dikali dengan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Ini rumus sisa hutang pokok setelah pembayaran N periode. Tinggal kita substitusikan ya, Dek. M0-nya itu adalah 60 juta dikali dengan 1 plus I. I-nya itu kan tadi 0. 1 plus I itu adalah 1,015 ya. Ini 1 plus I-nya. Udah kita dapatkan ya. Maka nanti 1 plus I-nya kita langsung masukkan angkanya. 1,015 pangkat N. N-nya itu adalah 4 ya. Kali ini SN, S4. Sisa tabungan pokok setelah 4 bulan. Dikurangi dengan A. A-nya itu adalah 3.492.000 dan kita cari pada poin A ya. Kita kali dengan 1,015 pangkat 4 dikurangi 1, kita bagi dengan 0,015. 60 juta dikali dengan 1,015 pangkat 4 itu adalah 1,0614 ya. Kita kurangi dengan 3.492.000 dikali dengan 4. Nanti adik silakan hitung sendiri ya. 4,0933. Saya juga menghitungnya menggunakan kalkulator ya. Silakan adik coba sendiri dulu ya. 60 juta dikali dengan 1,064 itu adalah 63.684.000. Kita kurangi dengan 3,492 dikali 4,0933. Itu hasilnya adalah 14.293.800 rupiah. Nah, tinggal kita kurangi ya, Dek. 63.684.000 dikurangi 14.293.800 itu hasilnya adalah 49.390.200. Oke ya, ini jawaban untuk poin B. Selanjutnya yang terakhir untuk poin C, besar angsuran pokok. Ya, kalau tadi yang ditanya adalah sisa hutang, sekarang besar angsuran pokok pada bulan ketiga dan keempat. Untuk mencari besar angsuran pokok, itu rumusnya adalah PN ya. PN sama dengan A dikurangi 1 dikalikan M0 dikali dengan 1 plus I pangkat N min 1 ya di sini ya, Dek. Ya, 3.492.000 dikurangi dengan 0,015 dikalikan 60.000 itu adalah 900.000 ya, Dek. Lalu saya kali dengan 1,015 pangkat 2 itu adalah 1,0302. Ya, tinggal kita kali ya. 3.492.000 dikurangi 900, lalu hasilnya saya kali dengan 1,0302. Yaitu 2.670.278. Oke, untuk angsuran pokok untuk bulan keempat, adik bisa coba terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Butika mengambil pinjaman 100 juta rupiah, ini berarti M0 ya. M0-nya itu adalah 100 juta rupiah. Dengan sistem anuitas 15% per tahun, I-nya itu adalah 15% per tahun selama 2 tahun. Selanjutnya, setelah 6 bulan, ia mendapatkan rezeki dan ingin melunasi semua sisa pinjamannya. Pertanyaannya, A. Tentukan sisa pokok pinjaman setelah angsuran ke-6. Ya, untuk rumus sisa pinjaman, itu kan rumusnya adalah SN sama dengan M0
dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi dengan A dikali dengan 1 plus I pangkat N min 1 kita bagi dengan I. Berarti saya butuh A ya. A-nya belum ada. Nah, maka kita cari A-nya dulu. Saya taruh di sini. Mencari A itu adalah angsuran tetapnya ya, Dek. Rumus A itu adalah M0 dikali dengan I 1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, M0 itu 100 juta ya, Dek. Dikali dengan I-nya 15% per tahun, tetapi ini bentuknya angsurannya itu setiap bulan ya, maka 15% saya bagi dengan 12, yaitu 1,25 ya. Ini jadinya tuh 1,25% per bulan kalau hitungan bulan. Nah, maka 1,25 dibagi dengan 100 itu adalah 0,0125. Nah, 0,0125 saya tambah dengan 1, maka menjadi 1,0125 pangkat N. N-nya ini adalah 24 ya, Dik ya. Kan mencicil tuh asalnya tuh dari 2 tahun. Ini kita sedang mencari angsuran tetapnya. Ya, maka 2 dikali 12. Semuanya dalam bentuk bulan. Kita bagi dengan 1 plus I atau 1,0125 pangkat 24 dikurangi 1. Kita hitung dulu ya. 100 juta dikali dengan, untuk bagian ini saya akan hitung semuanya dulu ya, menggunakan kalkulator. Hasilnya itu adalah 0,0485. Maka angsuran tetapnya itu adalah Rp4.850.000. 100 juta ya. Dikali dengan 1 plus I, maka 1,0125 ya. Pangkat N. Ini berarti saya buat SE-nya tuh S6 ya, Dik. Karena diminta adalah sisa pokok pinjaman setelah 6 angsuran ke-6 ya, SN-nya tuh S6. Maka nanti ini pangkat 6 dikurangi dengan A, A-nya itu adalah 4.850.000 dikali dengan 1 plus I pangkat N 1,0125 pangkat 6 dikurangi 1 saya bagi dengan 0,0125. Ya, saya hitung langsung ya hasilnya ya. 100 juta dikali dengan 1,0125 pangkat 6 itu adalah 107. Silakan Adik hitung kembali di rumah ya, Dek. 107.740.000 rupiah. Dikurangi 4.850.000 saya kali dengan ini ya. Langsung ya kita hitung. 1,0125 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 0,0125. Hasilnya itu adalah 30 juta 31.200. Oke, tinggal kita kurangi ya. Hasilnya itu adalah 77 juta 708.800 rupiah. Ini adalah jawaban untuk poin A. Sekarang kita akan coba ya untuk poin B. Jika dipercepat ya pelunasannya, itu akan dapat penalti 10% dari sisa pokok. Sisa pokoknya tadi 77 juta sekian ya, tentukan besar pelunasan yang harus dibayar Butika. Nah, kalau sisa pokoknya sendiri adalah 77 juta. Harus membayar 77 juta sekian. Tapi karena dilunasi dengan lebih cepat, maka dapat penalti. Saya akan menulis dulu ya untuk besar penalti. Besar penaltinya itu adalah 10% dari sisa pokoknya. 77.708.800 ya. Berarti kan sama aja dibagi 10 ya, atau dikali 0,1, maka nanti 7.777.880 rupiah.
Nah, berarti besar pelunasannya adalah tinggal dijumlah aja ya dengan penaltinya ya. Ya, sisa pokoknya itu ditambah dengan penaltinya. 77.708.800 rupiah saya tambah dengan 7.770.880 rupiah. Hasilnya itu adalah 85.479.680 rupiah. Oke, semangat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.